Selamat datang di channel Doyan Mistis. Di sini kita bakal bahas cerita horor. Tapi tenang aja, kalau tiba-tiba ada suara aneh di belakang kamu, itu bukan hantu. Mungkin cuma cicak jatuh atau mantan yang gak rela lihat kamu bahagia. Asrama di Jalan Kaliurang. Di Jalan Kaliurang, Yogyakarta, ada sebuah asrama tua yang berdiri sejak era kolonial Belanda sekitar tahun 1930-an. Bangunan ini awalnya digunakan sebagai barak militer, kemudian menjadi asrama mahasiswa pada tahun 1970-an. Bangunannya besar dengan dinding batu tebal, jendela-jendela tinggi, dan lorong-lorong panjang yang selalu terasa dingin, bahkan di siang hari. Warga sekitar dan mantan penghuni sering bercerita bahwa asrama ini berpenghuni lain, tapi cerita itu sering dianggap mitos oleh pendatang baru. Kisah ini dialami oleh seorang mahasiswa bernama Rina yang pindah asrama ke Merapi pada tahun 2012 untuk menyelesaikan studinya di sebuah universitas ternama di Yogyakarta. Rina adalah orang yang praktis, tidak terlalu mempercayai hal-hal mistis, dan memilih asrama ini karena biayanya murah dan dekat dengan kampus. Namun pengalamannya di asrama itu mengubah pandangannya tentang dunia gaib. Minggu pertama, tanda-tanda awal Rina tiba di asrama pada sore hari di awal semester. Asrama itu terlihat megah tapi suram, dengan cat dinding yang mengelupas dan bau apek yang samar. Kamarnya ada di lantai 2, nomor 204, di ujung lorong panjang yang hanya diterangi lampu neon redup. Meja kayu dan lemari kecil yang pintunya sedikit miring. Satu hal yang langsung menarik perhatian Rina adalah sebuah noda hitam besar di dinding dekat ranjang, seperti bekas kebakaran. Tapi anehnya dinding itu tidak rusak. Penjaga asrama, Pak Slamet, bilang noda itu sudah ada sejak lama dan tidak bisa dihapus. Jadi Rina disarankan untuk menutupnya dengan poster. Malam pertama, Rina merasa suasana kamarnya tidak nyaman. Meskipun udara Jogja panas, kamar terasa dingin, seperti ada angin yang terus bertiup pelan. Sekitar pukul 11 malam, saat dia sedang membaca buku, dia mendengar suara seperti bola kecil yang memantulkan di lantai lorong. Tok, tok, tok. Suaranya pelan tapi teratur, seolah ada anak kecil yang bermain bola di luar. Rina mengintip dari celah pintu, tapi lorong itu kosong dan gelap. Dia menganggap itu cuma suara dari kamar lain dan kembali tidur. Keesokan harinya Rina bertanya pada teman sekamarnya, Maya, tentang suara itu. Maya yang sudah tinggal di asrama selama setahun hanya tersenyum kecil dan bilang, "Oh, itu biasa, nanti kamu juga terbiasa." Rina merasa ada yang aneh dengan nada Maya, tapi dia tidak mengejar pertanyaan lebih lanjut. Minggu kedua, gangguan yang meningkat. Pada minggu kedua, Rina mulai merasa hal-hal yang lebih aneh. Suatu malam, saat dia sedang mengerjakan tugas di meja, lampu neon di kamar tiba-tiba berkedap-kedip, lalu mati total. Dia menyalakan senter di ponselnya dan mendengar suara seperti seorang menggaruk dinding di luar kamar. Suaranya panjang dan seram, seperti kuku yang menyeret di permukaan kasar. Rina memanggil Maya yang sedang tidur, tapi Maya tidak mendengar apa-apa dan bilang Rina mungkin kelelahan. Namun saat lampu menyala kembali, Rina melihat noda hitam di dinding seolah bertambah besar, seperti menyebar ke arah plafon. Rina mulai mencatat kejadian-kejadian aneh di buku hariannya. Selain suara garukan, dia sering mendengar selangkah kaki berat di lorong tengah malam. Tapi setiap kali ia memeriksa, tidak ada siapa-siapa. Yang lebih mengganggu, dia mulai merasa seperti ada yang memperhatikannya. Saat dia sendirian di kamar, beberapa kali dia merasa ada bayangan yang melintas di sudut matanya. Tapi ketika dia menoleh, tidak ada apa-apa. Maya mulai terlihat cemas dengan cerita Rina, tapi dia tetap bilang itu cuma imajinasi. Suatu hari, Rina bertemu dengan seorang senior bernama Andi yang pernah tinggal di asrama Merapi. Beberapa tahun sebelumnya, Andi bercerita bahwa asrama itu dulunya tempat eksekusi pada masa kolonial, dan banyak cerita tentang arwah penasaran yang masih berkeliaran di kamar 204, tempat kamarnya Rina tinggal. Konon,
Kamar itu adalah kamar yang paling aktif menurut Andi. Seorang mahasiswa pernah tinggal di kamar itu pada tahun 1990-an dan mengalami gangguan hebat sampai akhirnya pindah karena tidak tahan. Rina mulai penasaran tapi juga takut. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah asrama di perpustakaan kampus. Minggu ketiga, penemuan yang mengerikan. Di perpustakaan, Rina menemukan artikel lama tentang asrama Merapi. Ternyata pada masa kolonial, bangunan itu digunakan sebagai tempat interogasi dan eksekusi tahanan. Salah satu cerita yang menonjol adalah tentang seorang wanita muda yang diduga mata-mata dan dieksekusi di ruangan yang sekarang menjadi kamar 204. Artikel itu tidak menyebutkan nama, tapi ada foto buram dari ruangan itu, dan Rina terkejut melihat noda hitam yang sama di dinding, persis seperti yang ada di kamarnya sekarang. Dia juga menemukan catatan bahwa beberapa mahasiswa di tahun 1980-an melaporkan melihat sosok wanita berbaju putih dengan wajah pucat di lorong lantai 2. Malam itu, Rina memutuskan untuk memasang perekam suara di kamarnya, berharap bisa menangkap bukti bahwa gangguan itu nyata. Dia juga meminta Maya untuk tidur di kamar lain karena dia ingin membuktikan sendiri apa yang terjadi. Sekitar pukul 1 dini hari, dia terbangun karena bau menyengat seperti bau logam dan kain basah. Perekam suara yang diletakkan di meja tiba-tiba menyala sendiri dan dia mendengar suara bisikan pelan. "Kowe ngerti, aku nang kene." Suara itu serak seperti suara wanita yang sedang menahan amarah. Rina panik, tapi dia tidak berani bergerak dari tempat tidur. Tiba-tiba pintu lemari di kamarnya terbuka perlahan dengan bunyi derit yang panjang. Dari dalam lemari dia mendengarkan suara seperti kain yang terseret. Lalu ada bayangan gelap yang bergerak perlahan keluar dari lemari. Rina tidak bisa melihat jelas karena kamarnya gelap, tapi dia yakin itu bukan manusia. Sosok itu berhenti di ujung ranjangnya dan Rina merasa udara menjadi sangat berat seperti ada tekanan yang menekan di dadanya. Dia berusaha berdoa tapi suaranya seperti tercekik tenggorokan. Sosok itu tiba-tiba menghilang ketika lampu neon menyala sendiri, tapi perekam suara menangkap tawa pelan yang mengerikan sebelum mati total. Minggu keempat, puncak teror. Setelah kejadian itu, Rina hampir menyerah. Dia menceritakan semuanya kepada Pak Slamet, penjaga asrama, yang akhirnya membuka cerita tentang kamar 204. Menurutnya, noda hitam di dinding adalah tanda dari kehadiran sosok wanita yang dieksekusi di sana. Sosok itu konon tidak suka jika penghuni kamar terlalu ingin tahu atau mengganggu wilayahnya. Pak Slamet menyarankan Rina untuk melakukan ritual sederhana, meletakkan sesajen berupa bunga melati dan air putih di depan kamar, serta meminta izin kepada penjaga kamar untuk tinggal dengan damai. Rina mengikuti saran itu, tapi dia merasa tidak nyaman. Malam berikutnya dia memutuskan untuk tidur dengan lampu menyala dan pintu kamar terkunci rapat. Namun sekitar pukul 3 dini hari, dia terbangun karena suara ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Ketukan itu cepat dan penuh amarah, seperti seorang yang ingin masuk dengan paksa. Rina mencoba mengabaikannya, tapi ketukan itu berubah menjadi suara seperti pintu yang didorong keras. Meskipun pintu itu terkunci, dia juga mendengar suara bisikan lagi, kali ini lebih jelas. "Kowe ora oleh nang kene. Lunga saiki." Rina panik dan menghubungi Maya melalui ponsel, meminta bantuan. Saat menunggu Maya datang, dia mendengar seperti kaca pecah dari arah lorong. Ketika dia memberanikan diri mengintip dari celah pintu, dia melihat sesosok wanita berdiri di ujung lorong dengan baju putih compang-camping dan rambut panjang yang menutupi wajah. Sosok itu tidak bergerak, tapi Rina merasa matanya seperti menembus jiwanya. Dia buru-buru menutup pintu dan bersembunyi di bawah selimut, berdoa sampai Maya dan Pak Slamet tiba. Pagi setelah teror. Pagi harinya Rina menemukan bahwa cermin kecil di kamarnya pecah berkeping-keping. Meskipun tidak ada tanda-tanda benda yang jatuh, sesajen yang telah diletakkan di depan kamarnya juga hilang, hanya menyisakan bunga melati yang layu dan berwarna hitam. Pak Slamet meminta Rina untuk segera pindah dari kamar 204 dan dia membantu Rina mengemasi barang-barangnya. Saat mengemas, Rina menemukan sesuatu yang membuatnya trauma. Di dalam lemari ada sehelai kain putih tua yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, dengan noda merah kecoklatan.
Rina pindah ke asrama lain dan tidak pernah kembali ke asrama itu. Dia juga menghapus rekaman dari perekam suaranya karena terlalu takut untuk mendengarkannya lagi. Namun beberapa minggu kemudian Maya mengaku bahwa dia juga pernah melihat sosok wanita itu di lorong lantai 2, tapi tidak pernah berani cerita karena takut dianggap gila. Pak Slamet akhirnya mengungkapkan bahwa kamar 204 kini tidak lagi disewakan dan pintunya selalu dikunci untuk mencegah penghuni baru masuk. Setelah pindah, Rina sering bermimpi tentang wanita berbaju putih itu yang selalu berdiri di ujung ranjangnya menatapnya tanpa suara. Dalam beberapa mimpi, wanita itu berbisik, "Kowe wis ngerti terlalu akeh." Rina juga mulai merasa sensitif terhadap cermin, sering merasa ada bayangan yang bergerak di pantulan meskipun dia sendirian. Dia akhirnya berkonsultasi dengan seorang paranormal yang mengatakan Rina mungkin dilihat oleh entitas di kamar 204 karena rasa ingin tahunya yang besar. Setelah melakukan beberapa ritual pembersihan, mimpi-mimpi itu perlahan berkurang, tapi Rina tidak pernah benar-benar melupakan pengalamannya. Cerita ini menyebar di kalangan mahasiswa Yogyakarta dan asrama Merapi yang masih dikenal sebagai salah satu tempat angker di Jalan Kaliurang. Beberapa mantan penghuni mengaku pernah mendengar suara-suara aneh atau melihat bayangan di lorong, tapi kisah Rina menjadi salah satu yang paling sering diceritakan. Hingga kini warga sekitar menghindari lewat depan asrama itu setelah setengah malam, dan konon lampu di lantai 2 sering menyala sendiri meskipun bangunan itu sudah jarang dipakai. Cerita ini konon nyata berdasarkan pengalaman Rina dan beberapa saksi lain yang tinggal di asrama itu. Apakah ini benar-benar gaib atau cuma sugesti, tergantung pada kepercayaan masing-masing. Jika Anda melihat tombol subscribe, segeralah pencet tombol subscribe. Jika tidak bisa, maka segeralah cek BPJS Anda, takutnya itu gejala stroke. No, but we need to go.